Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik jamaah Masjid Miftahus Salam yang dirahmati Allah, izinkan saya di pagi hari ini di waktu yang pendek untuk menyampaikan cuplikan kisah perjalanan hidup, kisah dakwah sekaligus kesabaran yang dilakukan oleh satu nabi yang mulia, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, nabi yang paling banyak melakukan hijrah. Coba dihitung Bapak Ibu. Ibrahim lahir di daerah Mesopotamia, di perkampungan kecil dekat laut namanya Babilonia. Kalau sekarang namanya Irak. Usia 40 tahun hijrah ke Palestina. Satu ya. Sampai usia 90 tahun di Palestina, kemudian hijrah ke Mesir. Dua. Dari Mesir membawa Hajar, hadiah dari Raja Heksos. Kembali ke Palestina. Tiga. Dari Palestina hijrah ke Mekah dengan membawa Hajar, istri kedua, dan anaknya yang pertama Ismail, dengan meninggalkan Sarah di Palestina. 4. Setelah meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, kembali ke Palestina menemui Hajar. 5. Di Palestina mendengar kabar kalau Ismail menikah, jadi nengok, hijrah lagi ke Mekah lagi. 6. Dari Mekah pulang lagi ke Palestina karena akan melahirkan Sarah, istri pertamanya. 7. Setelah itu ke Mekah lagi, dengar kabar Nabi Ismail menikah lagi. 8. Kembali ke Palestina lagi. 9. Ke Mekah lagi membangun Ka'bah. 10. Jadi minimal 10 kali Nabi Ibrahim hijrah. Dengan fasilitas istimewa, Allah sediakan kendaraan namanya buruk. Tentunya buruknya berbeda dengan buruk yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj. Karena dikisahkan ketika Nabi Isra wal Mi'raj, buruknya, kudanya, keledainya itu pertama kali, belum pernah digunakan. Berarti kalau Nabi belum pakai buruk, tentu buruknya berbeda. Nah, pagi ini Bapak Ibu, saya akan memulai dari kembalinya Nabi Ibrahim setelah mengantarkan, meletakkan Hajar, istri keduanya, di gundukan pasir bernama Bakkah. Bakkah itu bakal Ka'bah. Jadi dulu sudah ada Ka'bah di situ yang dibangun oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Oleh Adam. Dulu ketika di surga,
Adam selalu berputar-putar mengelilingi Ka'bah di mabes malaikat, markas besarnya malaikat namanya Baitul Ma'mur. Karena melakukan pelanggaran kemudian diturunkan dari surga oleh Allah, ditempatkan di Mekah, sedangkan Hawa di India, jadi berjauhan. Dan di Mekah Adam sering kangen, rindu, ingin mengelilingi Ka'bah, maka dibangunlah Ka'bah di tanah itu namanya Baka. Ada Ka'bahnya dulu, tetapi karena diterjang banjir pertama terbesar di dunia di zaman Nabi Nuh, Ka'bahnya hancur, tapi pondasinya masih. Nah, pondasinya itu Bapak Ibu calon Ka'bah. Disitulah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar beserta Ismail yang baru 1 tahun. Begitu saja ditinggalkan, Ibrahim langsung pergi tanpa menengok. Tapi sampai di perbukitan, kemudian balik badan, melihat daerah tempat ditinggalkannya Hajar dan Ismail, seraya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minat thamarati la'allakum yashkurun. Setelah itu pulang ke Palestina. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Palestina ketika pulang, rumahnya didatangi 3 orang tamu yang ternyata semuanya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israil. Bertiga memberikan kabar, satu kabar kurang baik, yang satu kabar baik. Kabar kurang baiknya apa? Allah akan menghanguskan negeri Yordania karena di dalamnya ada perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Berita baiknya, Sarah istri pertamanya nanti akan melahirkan putra yang bernama Ishak. Bayinya belum lahir tapi namanya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Ini mukjizat Bapak Ibu. Bahkan nanti Ishak akan melahirkan Yakub, Yakub akan menurunkan Yusuf. Langsung 3 nabi Allah sebutkan di dalam Quran, padahal anaknya, bayinya belum lahir. Ini terjadi di Palestina. Sedangkan di Mekah, Ismail beranjak dewasa sampai usia 20 tahun, kemudian dinikahkan dengan anaknya kepala sukunya, kepala suku Juhum yang nebeng di Mekah. Jadi cerita singkatnya Bapak Ibu, Hajar kan mendapatkan air Zam-Zam sama Ismail. Nah, itu ada suku Juhum yang minta izin ikut mengambil air, boleh apa tidak? Kata Hajar, silakan, tapi hak milik air tetap ada pada saya. Lalu suku Juhum menawarkan, boleh tidak aku tinggal di sini? Nanti aku siap membayar sewanya, pakai emas, pakai perak, pakai kuda, pakai ontak, bahkan siap membayar upeti, yang penting bisa mengambil airnya. Nah, maka terbentuklah komunitas Arab. Suku Juhum Bapak Ibu termasuk suku Arab tertua. Sedangkan Hajar itu bukan orang Arab tapi orang Mesir. Ismail lahir dari Hajar tapi lahir di Palestina, jadi orang Palestina. Berdua menetap di Arab, membentuk komunitas, menikah dengan suku Juhum yang berada di wilayah Arabian Selatan. Hasil perkawinan inilah lahir anak-anak keturunan dari bangsa Arab, namanya Arab Musta'ribah, Araban, Arab paksa, yang dipaksa Arab, jadi bukan Arab tapi dipaksakan jadi Arab peranakan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, sebelum menurunkan putra putrinya, informasi pernikahannya Ibrahim terdengar, Ismail terdengar oleh
Maka Ibrahim ingin menengok bagaimana kabarnya Mekah setelah aku tinggalkan 2 orang, istri dan anakku di atas gundukan pasir. Nanti sekitar 20 tahun Bapak Ibu. Sampai di Mekah kaget, kok jadi ramai sekali kotanya, untel-untelan. Dulu waktu aku tinggalkan Hajar dan Ismail masih sepi, gak ada rumah, gak ada gedung-gedung, gak ada tanaman, gersang, kering, kerontang, tandus. Jangankan tanaman hijau, tanaman kering pun tidak ada binatang, tidak ada serangga, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kok jadi ramai? Jadi agak bingung Ibrahim ini, seperti kalau pulang kampung jadi bingung. Karena banyak orang, kemudian ditemuinya kepala sukunya, ditanya, tahu nggak alamat ini? Namanya Hajar, putranya bernama Ismail. Lalu ditunjukkan. Nah, terjadilah pertemuan antara Ibrahim dengan Hajar. Ismail tidak di rumah itu, kan sudah menikah, jadi bersama istrinya. Ibrahim juga ingin menengok, sekaligus menengok mantunya yang bernama Reklah binti Madud bin Amr, anaknya kepala sukunya. Ismail tidak ditemuinya karena sedang berburu. Yang ditemui adalah mantunya yang bernama Reklah. Ditanya sama Ibrahim, bagaimana kabarnya, kehidupan kalian? Jawabannya apa Bapak Ibu? Ternyata jawabannya membuat Ibrahim kecewa. Kehidupanku dengan Ismail sangat menyedihkan. Kami miskin, banyak utangnya, kehidupannya susah, serba kurang. Maka Ibrahim tidak lama-lama di situ, nggak kerasa, terus bilang, nanti kalau Ismail pulang sampaikan pesanku untuk mengganti palang pintunya. Ibrahim pulang. Ismail datang, tanya, apa ada tamu? Reklah menjawab, ada tadi seorang laki-laki bernama Ibrahim. Ismail bilang, kamu tahu Ibrahim? Tidak, Ibrahim itu bapakku. Dia juga seorang nabi. Apa ada pesan? Ada. Apa pesannya? Kamu, kata istrinya, diminta mengganti palang pintunya. Ismail tanya sama Lila, apakah kamu tahu apa artinya palang pintu itu? Tidak. Maksudnya mengganti palang pintu, aku diminta menceraikan kamu. Coba Bapak Ibu, kalau kita lihat sepintas sepertinya kejam nih, disuruh menceraikan istrinya. Tapi Bapak Ibu, Ismail adalah anak yang taat pada bapaknya Ibrahim, di mana Ibrahim juga taat pada Allah. Berarti Ismail juga taat kepada Allah. Orangnya sabar, taat kepada Allah. Jadi nurut sama bapaknya, menceraikan istrinya. Kenapa sih diceraikan? Padahal hanya mengeluh saja Bapak Ibu, hanya sambat. Kehidupan kami susah, banyak utangnya. Hanya bilang gitu aja, sambat. Itu Ibrahim bapaknya diminta kepada Ismail suruh menceraikan istrinya. Gimana Bapak Ibu kalau terjadi pada kita? Apa semudah itu menceraikan? Dalam gambaran Ibrahim, kamu tidak pantas menjadi istrinya Nabi. Belum apa-apa sudah susah. Dulu saya dibakar diam saja oleh Namrud. Kan begitu. Jadi kamu nggak pantas jadi istri Nabi. Sama Ismail disuruh cerai akhirnya. Kemudian Ibrahim pulang, Ishak lahir, kan hamil. Istri yang pertama namanya Sarah dikabarkan akan segera punya anak, akhirnya punya anak bernama Ishak. Waktu diberi kabar akan kelahirannya Bapak Ibu oleh malaikat itu, Hajar, Sarah itu tertawa kecil, ngeranges kalau bahasa kita, kalau guyu-guyu. Mana mungkin, umurku sudah 70 tahun, rambutku sudah memutih, aku sudah renta, tulangku sudah enggak kuat, mana mungkin bisa melahirkan, sambil ketawa ngomongnya itu. Ternyata Allah berikan keajaiban, mukjizat lah begitu ya, hamil Sarah ini. Dan ketika lahir Bapak Ibu, bayinya ajaib ini, tertawa. Kan nggak pernah ada tuh Bapak Ibu, yang ada bayi lain yang nangis, ini tertawa ini.
Coba panjenengan gada putra Malik lahir guyu malah medeni to, Pak. Makanya diberi nama Ishak. Ishak itu artinya tertawa kecil itu, senyum yang lebar, diberi nama Ishak. Nah, setelah Ishak lahir, Ibrahim kembali lagi ke Makkah karena dengar kabar Ismail menikah lagi yang kedua kalinya dengan anaknya suku Jurhum juga. Dari perkawinannya itu Ismail dikaruniai 13 anak. Kata apa sih? Kata menurut jenengan ya. Tapi kalau dibandingkan Nabi Adam itu anaknya 40. Sekali lahir kembar 2, putra putri. Jadi Hawa itu babarannya 20 kali. Jenengan babaran pemimpin Bu. Hawa itu 20 kali kembar semua. Jadi anaknya 40. Lahir pertama Qabil sama Iklimah kembar. Lahir kedua Habil sama Labuda dan seterusnya. Jadi kalau ada 40, Ismail 13 belum apa-apanya. Nabi Ayub itu 24 anaknya. Respon. Jadi kan orang ini Morawan siji apa? Saya punya teman Bapak Ibu seorang guru juga, anaknya 10, luar biasa. Kemarin yang ragil baru saja lulus dan diterima di OJK, otorisasi jasa keuangan. Keren itu, gajinya besar, orang tuanya dibelikan Supraik, terus dinaik hajikan, diumrohkan. 12, 10 jadi semua Pak, coba. Saya jadi mari, saya baru 5. Yang baru jadi 3, yang 2 belum jadi. Maksudnya masih anak-anak, masih sekolah. Itu teman saya padahal guru Pak, 10 jadi semua coba. Dan tiap bulan ngirimi coba Bu. Yang di Aceh ngirimi 2 juta, yang Kalimantan ngirimi 1 juta, yang Papua ngirimi 1,5 juta, yang Semarang ngirimi 500.000. Sing nunggu yang masih Ciono orang ngirimi. Anggapan ya apa dong Pak? Jadi orang ngopen ini ya apa orang ngirimi apa-apa tuh. Kadang malah dituduh TV nah kontak-kontak hartanya wong tuane. Padahal ngopen ya apa nih? Coba Bapak Ibu anak 10 jadi semua menusasi ngirimi. Awis bapak itu kipas-kipas tuh. Rasa kerja di toko dhewe. Niku barokah nek punya anak soleh-solehah kabeh dadi. Tapi ya ada tetangga saya anaknya 2 ora dadi kabeh. Anake mung loro nang kepolisian kabeh. Di Sopoto ngene yo putrane nang polsek kabeh. Wah, hebat ya dadi polisi ndasmu. Ditahan lho siji narkoba siji cuci miras begal. Wis loro ora dadi. Ismail putranya 13, salah satunya meninggal yang namanya Hadad. Bapak pernah dengar nama Hadad? Sekarang menjadi nama perkampungan Arab. Di kota saya, kota Tegal yang kecil, ada 3 perkampungan Arab. Al-Katiri, As-Sungkar, Al-Hadad. Menurut riwayat, saya keturunan Al-Hadad. Ini bukan promosi Bapak Ibu. Seperti Hadad Alwi. Nah, Ibrahim menengok. Sama Bapak Ibu, sampai di rumah tidak ketemu Ismail karena sedang berburu. Lalu tanya istrinya, bagaimana keadaanmu setelah menikah dengan Ismail? Jawabannya berbeda dengan istri pertama tadi yang dicerai. Jawabannya kami senang, penuh barokah, bahagia, anaknya banyak. Lalu Ibrahim bilang, nanti sampaikan pesan kepada Ismail, suruh menguatkan palang pintunya, jangan sampai lepas. Ibrahim pulang, Ismail datang, disampaikan pesan-pesannya. Apa kata Ismail? Kamu tahu nggak palang pintu? Tidak tahu. Maksudnya keluarga kita dikuatkan agar tidak mudah retak, tidak kena fitnah, agar menjadi keluarga yang sakinah, barokah, mawadah, warahmah. Ini perkawinan dengan anak yang keduanya. Ibrahim kembali ke Palestina menemui istrinya Sarah yang melahirkan Ishak. Sampai jam berapa ini? Sambung ya, sudah 20 menit. Insya
Insya Allah di kesempatan lain kami lanjutkan kisah Nabi Ishak yang singkat, hampir nggak ada ceritanya. Tiba-tiba sudah tua belum menikah. Jadi Ibrahim khawatir kalau sudah tua nanti nggak jadi menikah, gimana ini? Tapi kalau menikah juga kurang baik Bapak Ibu, karena di Palestina di sekitarnya banyak orang-orang jahat yang tidak pantas menjadi istrinya Ishak atau menjadi mantunya Ibrahim. Maka nanti akhirnya dinikahkan dengan saudaranya, maksudnya kerabat yang masih punya hubungan saudara, tapi orangnya baik, soleh. Insya Allah kapan-kapan bisa dilanjut. Demikian dulu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Maaf kalau ada kekeliruannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.